Selamat sore, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Boleh kasih senyum yang paling manis meskipun tertutup sama masker, kiri dan kanan. Lambaikan tangannya yang rindu memberikan terbaik bagi Allah kita sore hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang menjaga hidup kami, yang menuntun kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami mulai ibadah kami sore hari ini dengan ucapan syukur hati kami. Kami rindu menyembah Engkau, masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, membawa persembahan pujian kami di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, nyatakan hadirat-Mu, biar kami mengalami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita menyembah Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Amin. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Mari bersama dengan segenap hati katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari dengan segenap hati dari awal kita naikkan pujian ini sama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kita apa adanya, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Amin. Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Amin. Yesus
sambil berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kita, sama-sama katakan, Kau ku kagumi dalam hati. Mari katakan kasih-Mu Tuhan, tiada duanya bagi kami. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami kagum akan Engkau, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Tuhan sore ini. Angkat suara dan sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu baru bagi kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suara dan sembah Dia. Angkat pujian syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia hadir saat ini. Dia hadir dengan hadirat-Nya yang kudus, biar melingkupi setiap hidup kita. Haleluya. 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 Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah. Haleluya. Kau pribadi yang mengenal kami Tuhan, lebih dari siapapun. Engkau menerima kami apa adanya. Masa lalu kami bukan alasan untuk Engkau membangkitkan roh kami Tuhan. Bukan alasan untuk tidak memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, begitu luas, begitu dalam bagi kami. Sore ini Tuhan, kami mau katakan selain Engkau, tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang kami ingini. Hanya Engkau yang kami miliki. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Jemaat katakan Amin. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan
dagingku dan hatiku habis lenyap. Amin. Gunung batu dan bagian kami Tuhan, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama serukan haleluya. Lebih semangat lagi katakan haleluya. Shalom GBI Little Flock. Wah, kurang semangat sore ini. Shalom. Ada sukacita? Amin. Boleh lihat kiri dan kanan, depan, belakang. Sekali lagi kasih senyum meskipun dari masker, ketutupan masker. Kita semua bersukacita sore ini, amin. Yang bersukacita sekali lagi lambaikan tanganmu. Kasih tos dari jauh, katakan Tuhan itu sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Haleluya. Engkau sumber kuat kami Tuhan. Mari tepuk tangan seirama dengan musik ini di hadapannya. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya siapa? Hanya katakan, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yes, Kau tetap sama. Sama-sama Allah sumber kuatku, yeah, Allah sumber kuatku, Allah sumber dan bagianku semuanya, selamanya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Engkau Tuhan. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti bagi kita, namun yang pasti yes, Kau tetap sama. Boleh lambaikan tangan sama-sama katakan sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber
memuji Tuhan? Tepuk tangannya masih yang bersemangat dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Yesus sumber kekuatan kita. Tubuh boleh lemah, tapi hati kita kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Allah sumber kuatku. Boleh little vlog saja katakan. Lebih keras lagi suaranya buat Tuhan kita lebih semangat lagi, katakan Allah sumber. Amin. Katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber, Engkau sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku. Yes. Engkau sumber. Sumber, sumber kuatku, kuatku, sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya, selamanya. Yang percaya Tuhan sumber kuat kita, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita sore hari ini, biar kita yakin dan percaya firman Tuhan yang akan kita dengar itu menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Tubuh boleh lemah, keadaan boleh tidak menentu, tetapi kalau ada firman Tuhan, kita yakin kekuatan ada dalam hati kita. Dia yang menguatkan kita. Dia yang memulihkan kehidupan kita senantiasa. Terima kasih Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, yang ku ingini Engkau saja. Amin, amin. Tinggal dalam kehendak rencana. Yes, pisahkan dirimu dari dunia ini. Semakin ku damba berjalan, panggil namanya, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Yes Lord. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi
dari dunia ini. Ini rindu kami Tuhan, yang ku ingini Engkau saja, tiada yang lain Tuhan. tinggal dalam Amin. kehendak rencana-Mu. Pisahkanku dari dunia ini. Pisahkan Amin. diriku dari dunia Biar kami semuanya di sini semakin mendambakan kerajaan-Mu Tuhan. Mari panggil namanya, katakan Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Katakan, oh Tuhan Yesus, ini kerinduan hati kami. hatiku. Engkau mutiara yang tak ternilai Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, oh Tuhan Yesus, Kerinduan hatiku. kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Sambil mengangkat kedua tangan kita, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Yes, Lord. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami. Tiada yang lain selain Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur sore ini kami ada di rumah-Mu. Kami percaya Engkau pun hadir di sini Tuhan, dan siap memberkati, melawat setiap umat-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan pesan-Mu sore hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu sore hari ini. Tuhan, urapi dengan urapan yang baru ya Bapa. Dan urapi setiap kami di tempat ini ya Tuhan dengan kuasa-Mu, biar kami bisa menangkap pesan Tuhan. Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan yang sedang kita bahas
berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang disampaikan dalam Injil Lukas, bahwa kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu berturut-turut saya bicara bahwa yang dimaksud dengan tanda-tanda itu adalah spirit atau gairah hidup orang hari ini. Bagaimana orang hidup di akhir zaman, maka Tuhan memberikan 2 gambaran. Hidup di zaman bagaimana Sodom dan Gomora itu ada, Lot, dan hidup pada zaman di mana manusia hidup di era atau di zaman Nuh hidup. Dan di dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, Nuh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dikatakan. Mendapat kasih karunia. Yang pertama karena Nuh hidup tidak bercacat celah. Ini menjadi prinsip kehidupan kita. Lalu Nuh bergaul dengan Allah. Minggu yang lalu saya mengatakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi kekristenan bicara soal relasi. Tuhan menebus Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah penebusan, dampak penebusan itu adalah dipulihkannya hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Allah. Relasi yang rusak waktu manusia diusir dari Taman Eden. Dan ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah jadi 2, menjadi gambaran di mana umat yang dulunya jauh dari Allah sekarang punya kesempatan yang sama untuk membangun dan memiliki persekutuan itu kembali. Makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita bukan sekedar agama. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk punya waktu-waktu berdoa setiap hari. Dan saya kemarin mengutip 1 Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu bisa bersekutu dengan Tuhan, supaya kamu bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara, hal yang penting lagi di dalam kekristenan yang berkaitan dengan relasi dengan Allah itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini yang mau saya jelaskan. Orang percaya itu, orang Kristen itu yang sungguh-sungguh dia akan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam relasi manusia dengan Allah itu, maka pengalaman dengan Tuhan menjadi sesuatu yang penting. Masalahnya sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur dan kita mau bertanya, apa sih itu pengalaman dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, Bapak Ibu Saudara punya gak pengalaman dengan Allah? Kira-kira jawabnya apa? Punya atau gak tahu? Atau mungkin kita punya banyak jawaban. Berapa lama Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen? Jadi orang percaya. Lahir sudah Kristen. Namanya nama Kristen. Orang tua Kristen. Kita mungkin sudah terbiasa dengan ruang lingkup orang Kristen setiap minggu. Dari kecil udah ikut ibadah. Mungkin puluhan tahun kita jadi orang percaya. Namun kalau kita mau jujur, pengalaman apa yang Bapak Ibu Saudara miliki dengan Tuhan? Pengalaman apa? Sehingga iman kita bukan iman kata orang. Oh, kata pendeta, Tuhan dahsyat. Kata worship leader barusan, Tuhan sumber kuat kita. Katanya dan katanya lagi. Kata yang kesaksian Tuhan itu begini dan begitu. Tetapi pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan sedikit bahwa pengalaman apa yang Bapak Ibu Saudara miliki dengan Allah? Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, pengalaman apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya punya? Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, orang Kristen berpikir bahwa mengalami Tuhan itu hanya sebatas pengalaman
pengalaman supranatural saja. Perhatikan kalimat saya. Sebatas pengalaman supranatural saja. Misalnya ya, orang dijamah Tuhan lalu nangis. Atau orang dijamah Tuhan dan berbahasa lidah, berbahasa roh. Mengalami kepenuhan roh. Atau mendapat mujizat kesembuhan misalnya. Atau mujizat yang lain gitu ya. Dan hal-hal itu Bapak Ibu Saudara sudah dianggap mengalami Tuhan. Oh, itu pengalaman dengan Tuhan tuh. Wah. Seakan-akan mengalami Tuhan hanya sebatas fenomena demikian. Ketika Bapak Ibu Saudara dijamah Tuhan, mendapat mujizat, mendapat karunia dan manifestasi roh yang lain. Tentu ini tidak keliru Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan itu salah ya. Tidak sepenuhnya keliru. Kenapa? Karena ya betul, hal-hal demikian juga merupakan bagian dari pengalaman-pengalaman tersebut dengan Tuhan. Saya juga punya pengalaman-pengalaman itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya pertama kali mengalami, maksud saya merasakan Tuhan gitu ya. Hadirat Tuhan, saya dulu waktu remaja itu, kakak pembina saya kan suka khotbah, alami Tuhan, hadirat Tuhan, hadir gitu. Saya sampai bingung, hadirat Tuhan yang mana? Seperti apa sih hadirat Tuhan? Saya nggak pernah tahu. Walaupun saya ini orang karismatik Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu saya masih remaja, saya ingat saya dari kelas 6 SD ya. Mengalami Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan kayak gimana? Saya bingung lihat orang nangis di gereja. Apa itu mengalami Tuhan? Hadirat Tuhan kayak apa? Apakah mesti merinding dulu? Atau gimana begitu? Saya enggak tahu. Tapi satu kali Bapak Ibu Saudara, saya justru dijamah Tuhan bukan di gereja. Oh, di mana Pak Andris? Ayo. Di rumah. Saya belajar musik Bapak Ibu Saudara. Saya main keyboard. Tahu nggak lagu yang saya pelajari waktu itu apa? Dan saat saya main lagu itu, saya pun nggak bisa jelaskan kenapa kepada Bapak Ibu. Yang jelas waktu saya main lagu itu, saya nangis nggak berhenti, nangis aja nggak berhenti, nggak tahu. Nih gue nangis kenapa? Nggak tahu, karena saya nggak bisa. Dan saya juga nggak bisa ceritakan Bapak Ibu Saudara, nggak bisa mendefinisikan itu. Lagu itu begini, peganglah tangan guru. Itu saya belajar. Kudu jeng 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 jeng, tapi nangis. Itu lagu pertama yang saya pelajari di keyboard itu Bapak Ibu Saudara. E16 dulu Roland, masih kecil Roland itu. Hadiah ulang tahun yang diberikan buat saya. Saya belajar setiap hari. Dan lagu itu yang saya mainkan Bapak Ibu setiap hari. Dan di situ saya dilawat Tuhan. Dan itu kan enggak bisa saya jelaskan. Itu bagian dari pelayanan saya. Itu salah satu contoh memang Bapak Ibu Saudara kita mengalami Tuhan karena Tuhan menyentuh hidup Bapak Ibu Saudara dan saya karena Dia memang Allah yang hidup bisa berinteraksi dengan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan itu belum sepenuhnya bicara pengalaman dengan Tuhan. Ia mengalami Tuhan tapi belum sepenuhnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak sedikit pengalaman-pengalaman adikodrati yang demikian itu signifikan mengubah hidup orang. Sekali lagi. Karena pengalaman-pengalaman itu tidak ternyata secara signifikan mengubah kehidupan orang. Percaya. Coba deh kita periksa juga Bapak Ibu Saudara. Saya punya 1000 cerita nih kalau ngomong begini Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman ini. Wah kalau bicara soal pengalaman rohani hebat-hebat, tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara menemukan orang-orang yang ternyata dijamah Tuhan, punya pengalaman rohani, hidupnya tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Loh, Bapak Ibu Saudara pernah menemukan enggak hal seperti itu? Pernah lihat Bapak, seorang dipakai Tuhan hebat luar biasa, tapi cuma di atas mimbar, di luar mimbar. Bagaimana hidupnya setiap hari?
Jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman dengan Tuhan itu jangan hanya diukur dari jamahan-jamahan dan pengalaman atau fenomena itu. Karena itu karena itu tidak sekedar bicara soal dia sudah mengalami Tuhan. Itu mungkin baru awal pengalamannya. Kenapa? Karena pengalaman dengan Tuhan harus mengubahkan orang itu. Harus, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita gak heran, Bapak Ibu Saudara, jangan heran ketemu orang Kristen puluhan tahun aktif melayani Tuhan, tapi mohon maaf, hidupnya tidak berubah. Padahal seharusnya yang benar, pengalaman-pengalaman itu membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama, bersama-sama ya. Bagaimana kita melihat fenomena itu? Kenapa sih bisa begitu, Pak? Kok ada orang yang di jamaah Tuhan tapi kok bisa aja orang Kristen hidupnya tetap sama? Apakah Tuhan kurang kuasanya terhadap orang itu? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak di mana kuasa Tuhan tidak signifikan mengubah orang tersebut? Di mana letaknya? Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara kita mengerti kebenaran ini. Karena saya rindu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama diubahkan Tuhan. Amin. Amin yang kurang mantap. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Gereja ini mengalami pertumbuhan secara rohani dengan baik. Nah, hal yang ternyata Bapak Ibu Saudara, hal yang penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti lebih dulu adalah ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kesimpulan dari perenungan saya saja. Dan saya menemukan ternyata dalam pembelajaran dan pengamatan dan pengalaman saya sebagai orang percaya, sebagai orang yang melayani pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, sebagai orang yang terjun dalam pelayanan sebagai seorang pendeta. Saya menemukan ada 3 fase kehidupan orang percaya yang harus dialami. 3 fase ini adalah fase di mana orang mengalami Tuhan. Fase ini saya sebut sebagai perjalanan rohani atau istilah kerennya spiritual journey setiap orang percaya. Yang punya satu ujung atau punya goal, punya ending, pengalaman-pengalaman itu adalah hidup yang diubahkan. Begitu. Tujuannya, goalnya, endingnya adalah orang-orang yang mengikuti perjalanan spiritual ini hidupnya pasti berubah. Dan saya menemukan minimal ada 3 fase. Ya, ada beberapa pendeta yang ngomong 5 fase, ada berapa ya macam-macam. Tapi saya menemukannya 3 Bapak Ibu Saudara. Karena ada pertama fase di mana orang hanya mengetahui tentang Tuhan. Fase yang pertama ini orang cuma tahu Allah. Dan Allah hanya di batas pengetahuan kita saja. Di fase-fase ini banyak orang tahu tentang kekristenan, tahu tentang Tuhan. Kalau ditanya Yesus itu siapa, bisa. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, begitu bisa jawab. Yesus lahir di kandang hina, di mana? Di Bethlehem, tahu cerita-cerita Alkitab. Fase ini adalah fase di mana orang hanya mengenal kekristenan, mengenal Allah sebatas pengetahuannya saja, hanya sebatas informasi saja. Yesus itu siapa? Makanya gak usah heran banyak orang Kristen ya tidak berubah hidupnya karena dia hanya tahu pada fase itu. Yang lebih menyedihkan kalau dia sekolah teologi, dia hanya pada fase itu, Bapak Ibu Saudara. Ini juga sangat menyedihkan. Tuhan itu jadi bahan pembicaraannya saja. Tuhan yang dibicarakan adalah Tuhan-Tuhan di dalam buku. Saya berani ngomong begini karena saya seorang dosen. Artinya saya mengalami, Bapak Ibu. Saya ngomong begini karena saya punya pengalaman. Tuhan yang saya kenal itu adalah Tuhan yang ada di buku. Saya bisa menjelaskan Tuhan dari A sampai Z dengan dalil dan teori-teori.
Tapi masalahnya Tuhan bukan sekedar objek penelitian. Tuhan bukan sekedar ilmu yang dipelajari. Tuhan itu hidup dan dia berkuasa atas hidup kita. Sampai satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman. Saya ketemu dengan seorang pendeta, jauh pendeta luar negeri. Mungkin waktu itu pendeta dalam negeri nggak mempan ngomongnya. Mungkin. Saya serius Bapak Ibu Saudara. Saya juga nggak ada niat waktu itu. Saya belum full time seperti hari ini, saya masih kerja. Ada acara besar di Indonesia sebelum beberapa tahun yang lalu. Saya kebagian ikut makan bersama dengan pendeta itu dari Australia. Saya nggak pernah ketemu, saya cuma ketemu di bandara dan di rumah makan. Udah 2 kali doang ketemu. Dia ikut acara sama saya mah kerja, saya mah nggak pernah ketemu lagi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dia pulang, dia titipin kertas sama papa saya, kasih anakmu. Tulis pakai bahasa Inggris, saya suruh terjemahin Bapak Ibu Saudara. Maklum, ya. Nih bahasa Inggrisnya Kemanggisan punya, ya. Waktu itu, saya tanya, dan yang akhirnya Bapak Ibu Saudara dia kasih kertas ketemu, dan akhirnya paksa ketemu deh. Saya ingat dia mau berangkat ke bandara itu sore, siangnya dia datang ke Gerapena, cuma buat ketemu saya. Dia bilang, Tuhan ngomong sama saya di hotel, bla 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 bla. Saya cuma menggarisbawahi satu, Tuhan itu bukan Allah yang ada dalam nalarmu. Tuh, waktu itu saya seorang berkali-kali, dua kali Bapak Ibu peristiwa itu terjadi. Ternyata bisa juga orang bicara tentang Tuhan, tetapi tidak pernah bicara dengan Tuhan. Bisa. Yang menjadikan kalau dia pendeta kemudian. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara banyak teolog jadi ateis. Gak heran saya. Karena Tuhan yang dia sembah ada Tuhan yang ada di nalarnya saja. Cuman sebatas konsumsi ilmu. Dan itu tidak mengubahkan. Banyak teolog-teolog itu pintar-pintar Bapak Ibu Saudara. Tapi yang sayang kepintaran itu tidak mengubah hidupnya, malah bikin dia sombong, ngelawan orang lain, berdebat tidak jelas. Bahkan ada yang jadi ateis dan murtad. Belum lama saya baca satu cerita tentang hal ini. Ada sekolah teologi di Jerman, di depan sekolah di kampusnya itu ada obral buku besar-besaran buku-buku teologi hebat-hebat dijual murah, maka mahasiswa pada pergi ke sana cari buku. Wah senang, ada seorang beli 6 buku yang menurut dia mahal, bagus, tetapi dia bisa dapat di situ murah. Tapi dia iseng tanya, ini buku dapat dari mana sih? Ini buku susah loh, yuk kok bisa jual? Tahu nggak yang jual bilang apa? Saya dapat dari seorang ahli teologi yang sekarang jadi ateis, semua bukunya dibuang, saya jual. Itu dia udah pegang 6 buku, dilepas Bapak Ibu Saudara, gak jadi beli. Nah repotnya Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan hanya dinalar saja. Kalau dia jadi pendeta maka hidupnya pasti duniawi. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak orang pada fase yang hanya mau tahu Tuhan saja, cuma di sini. Fase yang kedua adalah fase di mana Tuhan kemudian ajak mereka untuk mengerti, to understand. Tadi to know, sekarang understand, memahami. Dan di tahap ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa kita masuk dengan pengalaman-pengalaman yang jauh lebih dalam dan lebih supranatural lagi. Misalnya orang dijamah Tuhan. Dan bisa cinta mula-mula begitu membara Bapak Ibu Saudara. Waduh, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman itu. Kalau bisa setiap hari datang ke gereja, setiap hari doa. Dan dalam fase ini Bapak Ibu Saudara ada satu pertumbuhan di mana mungkin semua doa Bapak Ibu Saudara dijawab. Kayak gak heran ada kesaksian-kesaksian dekat dengan Tuhan. Waktu mau ngomong aja, belum ngomong aja Tuhan udah jawab. Tuhan itu wah luar biasa dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di fase ini Bapak Ibu Saudara mujizat-mujizat besar bisa terjadi. Kalau dia pelayan Tuhan dipakai hebat dengan karunia yang luar biasa signifikan, mengubahkan. Wah keren banget.
Ada fase di mana orang mulai diajak lebih dalam dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kuasanya yang begitu ajaib. Saya juga punya loh pengalaman ini. Waduh, setiap hari ke gereja, setiap hari mau pelayanan. Waduh, cinta mula-mula itu begitu bergairah. Berdoa kepada Tuhan, pagi sudah bangun, malam doa. Bapak Ibu Saudara, dulu saya dari kelas 6 SD ya. Saya punya sehari 2 kali berdoa, jam 5 pagi dan jam 6 sore. Itu jam doa saya. Dan itu setiap hari saya lakukan. Waktu saya lakukan itu saya nggak ngerti, ngapain mesti begitu, nggak tahu. Saya cuma pengen berdoa aja, titik. Semua saya doain. Itu kelas 6 dan SMP Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mengalami itu. Tapi jangan salah, di fase ini juga adalah fase di mana ujian Tuhan izinkan. Dengan berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, di fase ini juga akan datang yang namanya ujian. Baik ujian iman maupun ujian karakter. Dan yang menyedihkan di fase ini adalah fase yang sulit, sehingga orang seringkali banyak yang gugur. Di fase ini biasanya muncul kekecewaan kepada Tuhan. Kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan sesama, kecewa dengan pendeta, bahkan kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak menjawab lagi doa kita. Atau mungkin Tuhan udah diam. Bahkan Tuhan tidak membela perkara Bapak Ibu. Seakan-akan Tuhan diam. Fase ini menjadi fase yang penting Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan mengizinkan banyak problem terjadi dengan Bapak Ibu. Banyak gesekan dengan Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan Tuhan memberikan tantangan, ujian, pergumulan yang hebat kepada Bapak Ibu Saudara. Dan seolah-olah Tuhan diam. Ada fase di mana Bapak Ibu Saudara akan masuk dalam lembah-lembah itu. Saya boleh nyanyi gak nih Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara sudah mulai tegang. Saya mesti nyanyi dulu. Dok. Kali ini agak lama sedikit gak apa-apa ya. Ada ekstra nyanyi. Tapi jujur ya Bapak Ibu Saudara, lagu ini kan baru juga dikarang. Tapi lagu ini begitu istri saya suka putar gitu, jadi saya dengar. Dan dalam beberapa chapel di kampus dinyanyikan dari E. Lagu ini lahir dari pergumulan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dan dia juga mengalami fase-fase yang demikian, dan lahir lagu yang bagus sekali Bapak Saudara, dari gini. Kadang kau tak nyata, seakan tiada, waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, merasa kau tinggalkan. Dari awal ya Dok. Kadang kau tak nyata, seakan tiada, waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuh
kubutuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji hingga di mata Bapa. Thank you, Dok. Gak apa-apa sih, itu aja, Dok, ya. Bapak Ibu Saudara, ada fase di mana Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami fase-fase seperti ini dalam hidup. Tuhan, kok gak ada ya? Tuhan, kok gak real gitu loh. Waktu saya menghadapi tantangan, kok Tuhan seakan-akan diam dan gak ada. Ini saat-saat genting. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara melihat satu kisah. Yohanes pasal yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan cerita ini. Lazarus dibangkitkan. Yohanes pasal 11 mulai dari ayat yang pertama ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat-kalimatnya. Mulai dari ayat 1 dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, siapa? Dia yang engkau kasihi sakit. Yang engkau kasihi, Tuhan sayang gak sama Lazarus? Sayang. Kata Alkitab, Yesus mengasihi Lazarus. Ayat 4. Ketika mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6 perhatikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa Bapak Ibu Saudara? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat itu, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Dia langsung bertindak. Dia sayang sama Lazarus. Dia tahu Lazarus sakit. Tapi Tuhan sengaja diam. Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yehuda. Bayangin, udah 2 hari dia balik lagi ke Yehuda. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih mau kembali ke sana? Lalu jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Waktu dia sakit dikasih kabar
Tuhan sengaja nggak mau datang. Udah mati, baru dia datang. Dan orang bilang Lazarus sudah mati berapa? 4 hari. Ada fase di dalam hidup Bapak Ibu Saudara Tuhan seperti ini. Tetapi penekanannya, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya apa? Sambung, 2, 3. Kamu dapat belajar percaya. Ada fase di mana Bapak Ibu Saudara akan berjumpa dengan yang kosong. Dan di situ letaklah Bapak Ibu Saudara pengalaman-pengalaman yang ada bersama dengan Allah teruji. Apakah Bapak Ibu Saudara mempercayai Tuhan dengan baik dan benar? Kalau Bapak Ibu Saudara lolos dalam fase ini, maka fase selanjutnya adalah baru Bapak Ibu Saudara akan masuk kepada fase di mana kita mengalami Tuhan dengan sepenuhnya. Di fase ini orang percaya akan tekun melewati semua proses dan pasti bertumbuh dengan baik. Orang-orang yang sudah melewati fase itu, mereka akan punya kekokohan yang kuat dan komitmen yang sungguh untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Keinginannya cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Allah dan mengalami Tuhan sekalipun dalam kegelapan itu. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita bicara soal mengalami Tuhan, itu bukan sekedar mengalami kuasanya, tapi juga mengalami penggarapannya, prosesnya. Nggak boleh sepotong-sepotong. Pengalaman tanpa proses dengan Tuhan, maka kita belum tentu atau belum bisa dikatakan mengalami Tuhan sepenuhnya. Kalau kita hanya sekedar sampai pada fenomena kuasanya saja tapi tidak mau masuk dalam penggarapan Tuhan, prosesnya, maka kita belum mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara tanya, Pak Andris di mana? Fase mana nih? Kalau saya mau jujur Bapak Ibu Saudara, saya mau sampai kepada fase yang terakhir. Saya mau terus berjuang sampai di ujung sana. Saya mau ke sana Bapak Ibu Saudara. Saya mau menuju ke sana. Saya mau meninggalkan, saya sudah tidak mau peduli lagi Bapak Ibu Saudara dengan banyak hal. Saya mau konsentrasi cari Tuhan. Saya mau melewati fase itu ke sana. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya saya, dan masalahnya ini yang repot, ini yang repot. Saya disuruh ngajak Bapak Ibu. Kalau diajak senang-senang mungkin kita mau, tapi kalau diajak masuk dalam proses, belum tentu semua mau. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini bukan tugas yang mudah. Dan saya harus duluan. Tapi tenang aja Bapak Ibu Saudara, saya juga gak paksa. Bapak Ibu Saudara boleh ikut. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya dengan saya sebagai gembalamu. Tapi kalau tidak, tak apa-apa juga. Karena Tuhan juga tidak memaksa. Ini yang Tuhan ingin katakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Gereja ini udah berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Mau kemana? Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sedang mempersiapkan pergumulan-pergumulan yang saya terus gumulkan masuk tahun 2022. Saya tidak mau kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan hilang sia-sia. Dan saya mau mengajak seberapapun Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dalam pelayanan ini. Kita mau menuju Allah. Seperti saya katakan, Tuhan sudah dekat. Seperti Nuh berkata, air bah sudah mau datang. Mesti ada yang berkata, menyampaikan air bah sudah mau datang, masuk dalam bahtera. Seperti malaikat yang datang untuk menarik Lot keluar dari Sodom. Demikian pula kita hari ini. Tuhan ajak kita ke sana. Jadi bukan sekedar Bapak Ibu Saudara kita menggelar ibadah, gereja, dan pelayanan seperti itu. Tapi harus semua ini berdampak dan berimplikasi dalam hidup kita pribadi. Berapa lama Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan? Berapa lama dengar khotbah? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau berubah? Firman itu mengubah kehidupan. Wah, ini khotbah yang sulit Bapak Ibu Saudara, ngajak orang berubah itu susah. Yesus saja punya 12 murid, satu jadi pengkhianat.
Ini bukan tugas yang mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya, Pak, kira-kira kita bisa nggak ya ikut Tuhan seperti itu? Kira-kira kalau ditanya bisa nggak? Saya mau jawab bisa. Gimana bisa? 3 syaratnya. 1, orang harus mencintai Tuhan, titik. Kalau tidak mencintai Tuhan, tidak mungkin berkenan di hadapan Dia, tidak mungkin. Sikap yang pertama Bapak Ibu Saudara, harus punya cinta. Ini dasarnya. Karena orang yang akan melakukan segala sesuatu untuk mereka yang disayanginya. Jadi tanpa kesungguhan untuk mencintai Tuhan, kita sulit mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sulit. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sulit. Masih mengasihi yang lain, mengasihi yang lain. Selain Tuhan, kita sulit mengalami Dia. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan, kemanapun saudara cari Tuhan, nggak usah diajarin. Saudara pasti punya kerinduan, pasti cari Tuhan. Seperti yang kemarin saya katakan, kalau memang Tuhan itu segalanya dan Dia yang paling indah dari semua, kita pasti cari Dia. Kita pasti Bapak Ibu, kalau kita mencintai, kita akan pasti melakukannya. Ada cinta itu bukan kata-kata, cinta itu tindakan. Jadi syaratnya Bapak Ibu Saudara harus punya cinta sama Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh. Tanpa mengasihi Tuhan, sulit kita melepaskan dunia, sulit. Kita harus mengasihi Tuhan. Alkitab ya, 1 Yohanes pasal 2 berkata, barang siapa kita tidak bisa mengabdi Bapak Ibu Saudara. Persahabatan dengan dunia ini berbeda, seteru dengan Allah. Tentu dunia yang dimaksud adalah keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa melewati proses itu? Harus rela hati untuk diproses. Yesus itu ngomong, mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib kok. Dan kalau Bapak Saudara baca dalam kitab Injil, Tuhan Yesus itu banyak ngomong tentang hal ini. Ikut aku tuh ada konsekuensinya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada pintu yang lebar, ada pintu yang sempit. Ada jalan lebar, ada jalan yang sempit. Ini ayat terakhir, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Gak apa-apa ya, agak lama nih. Tapi percayalah, ini khotbah sudah di ujung khotbah ya, sudah terakhir. Supaya Bapak Saudara tenang sedikit. Jangan-jangan ada paragraf ketiga lagi gitu. Enggak, ini udah mau akhir khotbah. Bapak Saudara perhatikan ya, Lukas 14 mulai dari ayat 25. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang ikut. Pendeta kalau jemaatnya banyak, senang Bapak Ibu Saudara. Tapi sambil berpaling kepada mereka, perhatikan kalimat Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia gak bisa jadi muridku. Nah loh, orang baru mau ikut Tuhan, Yesus bilang, kalau kamu gak benci bapak mamamu, gak bisa jadi muridku. Waduh, serem gak nih? Tapi ini yang dimaksud ini dalam bahasa Indonesia kurang tepat ya, kata membenci. Kalimat ini, terjemahan ini ada terjemahan makna, harusnya dilihat dari makna. Maknanya begini, kamu ikut aku punya konsekuensi loh zaman itu. Kamu bisa ditinggalin bapak, bisa ditinggalin ibu, bisa ditinggalin istri, bisa ditinggalin saudara-saudara. Kamu mau sebatang kara, gitu kira-kira ya. Kalimatnya mesti dibaca. Jangan, Tuhan Yesus ngajarin kita benci orang tua. Bukan. Kamu justru bisa kehilangan mereka. Next, 27. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku apa? Bisa jadi murid. 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau
tidak, dia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, apa? Tidak dapat jadi milik. Bapak Ibu Saudara, ini jadi penting. Harus siap diproses. Ikut Tuhan punya banyak konsekuensi, dan konsekuensi yang paling logis adalah siap melepaskan dunia dan semua keinginannya. Baru bisa menggapai Tuhan dalam kekekalan. Selama kita masih terikat dengan hal-hal yang duniawi, kita sulit mengasihi Tuhan. Dan untuk itu Tuhan proses hidup kita. Jelas kok Tuhan bilang ikut Yesus sangkal diri pikul salib. Makanya wajah kekristenan hari ini jadi beda-beda Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak memilih itu, saya memilih yang ini. Nah, ini konsekuensi saya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara tidak semua orang kemudian ya kok ikut Tuhan jadi begitu. Tidak seperti yang mungkin diharapkan. Tapi itulah kekristenan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut Yesus, ayo kita serius ikut Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Syaratnya apa? Kalau bisa gak kita sampai ke sana? Bisa. Yang ketiga, harus tunduk pimpinan Roh Kudus. Titik. Harus mau tunduk pimpinan Roh Kudus. Ini yang paling sulit. Kenapa kita harus melawan keinginan daging? Paulus bilang keinginan daging tidak mungkin sama, pasti berlawanan dengan keinginan roh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan, orang yang sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus pasti menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran, yang adalah Kristus, apa yang jadi kehendak Allah. Jelas. Masalahnya kita mau hidup dipimpin oleh diri kita sendiri atau mau dipimpin oleh Tuhan. Ini yang repot Bapak Ibu Saudara. Termasuk bergereja. Gereja itu harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Sayangnya gereja hari ini terlalu banyak yang mapan. Gak perlu Tuhan. Billy Graham berapa puluh tahun yang lalu pernah bilang gereja tanpa Roh Kudus bisa jalan kok. Nah, hari ini di akhir zaman gereja bordel itu makin banyak. Tapi gereja yang sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh mau tahu hati Tuhan, menangkap hati Tuhan, sedikit. Karena biasanya kalah tren. Gak jadi populer Bapak Ibu Saudara. Tapi itu harga yang harus kita bayar. Sekali lagi ya, ini cuma tawaran. Tuhan mengajak saya dan saya mengajak Bapak Ibu. Kalau mau ikut, dengarkan saya. Saya pun berjuang Bapak Ibu Saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya saya ngomong dari awal. Kita gak usah lawan orang dengan teori dan mulut ini nih. Gak usah. Gak usah. Kesucian hidup kita menunjukkan siapa kita. Udah kita benar aja. Tuhan pasti bela. Amin. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hal ini bersama dengan saya dan gereja ini. Dan saya membuka pintu bagi siapa saja yang mau bersama-sama dengan saya berjuang. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dari G aja dok. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaanmu. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di matamu Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan
Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari Bapak Ibu Saudara kita tunduk kepala sebentar dan kita mulai merenungkan Tuhan sejenak Bapak Ibu Saudara. Sambil kita persiapkan roti dan anggur, kita masuk sakramen perjamuan kudus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ambil waktu sejenak. Yuk kita saat teduh sebentar saja. Teduhkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa hidup kita sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada satu tawaran yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya pada sore hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia membuka tangan dan berkata, mari ikutlah aku. Tuhan Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan, masuk dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Itu sebabnya dengan kekuatan Tuhan sajalah yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin menyambut tawaran yang Tuhan berikan ini, mari Bapak Ibu Saudara kita hidup dalam kebenarannya. Mari kita berjuang bersama untuk hidup benar di akhir zaman ini. Tuhan sudah dekat Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan lagi Bapak Ibu Saudara kita mau diganggu oleh hal-hal yang tidak membangun iman Bapak Ibu Saudara. Mari kita mesti lepaskan itu dan mulai mencari Tuhan dengan benar. Mencari perkenanannya, mencari Dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolonglah kami di dalam kegelapan hidup yang kami alami Tuhan. Biar firman dan terang-Mu selalu menuntun kami. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka adalah umat yang telah Engkau tebus. Engkau pun mengasihi setiap kami di sini Tuhan. Tuhan kami bawa hidup kami kepadamu. Masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup. Tuhan tolong setiap kami. Mampukan kami Roh Kudus. Tuntun tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa semakin hari diubahkan Tuhan. Tentu bukan kekuatan kami Tuhan, tetapi oleh kuasa-Mu yang memampukan kami. Tuhan memberkati sekali lagi sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati juga roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari dari awal nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Katakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Mari angkat hatimu Bapak Ibu Saudara, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Kau ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara terus kita sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan Yesus. Oh, kami sembah Tuhan.
balabayas, balabayas. Ora balabayas, balabamu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Yesus. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Roh-Mu menguatkan setiap kami. Kehadiran-Mu menguatkan setiap kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami sore hari ini di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Tuhan, nama berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu. Biar Tuhan Engkau menjaga hidup mereka. Engkau menyertai mereka hari demi hari Tuhan. Biar Roh Kudus mampukan mereka untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kiranya kekuatan dari Allah hadir dalam setiap rumah tangga hidup mereka, kehidupan mereka secara pribadi. Kekuatan Allah hadir dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, dagangan, apa yang mereka kerjakan, bahkan studi-studi mereka ya Tuhan. Biar kekuatan-Mu hadir dalam hidup mereka, penyertaan-Mu hadir dalam hidup mereka ya Tuhan. Memberikan mereka kekuatan iman untuk dapat terus berjuang dan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan tentunya dari rumah. Amplop persembahan ada di belakang Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti Saudara Mikelian akan membawa kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Saat ini dalam sesi persembahan, kami mau memberi berkat yang daripada-Mu. Kami bawa kembali kepada-Mu. Bapa, Engkau tak mau uang kami. Engkau hanya ingin hati kami dan hidup kami yang kami persembahkan kepada-Mu. Dan biarlah uang ini
adalah materai dari komitmen baru kami untuk ikut Engkau, mempersembahkan hidup yang kudus bagi kemuliaan Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap tangan yang memberi, setiap hati yang tulus. Nama Tuhan dimuliakan melalui GBI Little Flock. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang mau memberi dengan tulus kita katakan amin. Selamat memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Haleluya. Yang sudah memberi boleh sama-sama kita naikkan pujian ini. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Boleh sama-sama katakan, ku kan tetap percaya, ku kan tetap percaya. Kasih setiamu takkan terhenti, bagaikan tetesan embun di pagi hari. Yes, amen. Kau kawal langkahku lewati jurang tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumah. Boleh sekali lagi sama-sama tandakan pujian ini. Yuk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, katakan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Bersama katakan, ku kan tetap percaya, ku kan tetap percaya. Kasih setiamu takkan terhenti, bagaikan tetesan embun di pagi hari. Amin. Engkau kawal langkahku lewati jurang tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumah. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan katakan, ku kan tetap percaya, kami tetap percaya Tuhan. Yes, amin. Bagaikan tetesan embun di pagi hari. Kau kawal langkahku, yes, lewati jurang tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumahmu, sampai rumahmu, sampai rumahmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Oh, iya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Nah, kita ada di awal bulan Oktober dan tidak terasa ini sudah ber nih. Ya, Oktober, November, Desember masuk tahun baru. Mari kita song-song nanti tahun baru dengan sukacita yang baru. Amin. Selamat happy wedding anniversary Om Robi. Wah. Ya, tepuk tangan dong Bapak. Berapa tahun Om ya? 26 tahun. Wah, udah perak Bapak Saudara. Perak udah lewat ya? Berarti mengarah ke emas ya. Kita berapa tahun Ran? Baru 10 tahun. Baru apa tuh? Perunggu. Perunggu. Ya.
Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah doa setiap hari Rabu secara virtual lewat aplikasi Zoom. Mari kita berdoa bersama untuk kita menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya juga tetap mengundang Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita kembali hadir bersama-sama untuk beribadah di tempat ini dan kita mau menikmati Tuhan. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ini juga ibadah ini juga kita tampilkan secara online, ada di YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, like, lalu berikan komen dan apa itu satu lagi, lonceng, nyalakan lonceng supaya berdenting. Tapi emang zaman sekarang pendeta ngomongnya begini nih. Bingung juga ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, biar bisa diulang lagi maksud saya gitu. Kalau mau dengar siaran khotbahnya ada di YouTube gitu ya. Tidak ada lagi pengumuman. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah kita dari G. Aldo. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Sekali lagi katakan, oh ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu, sejak ku hidup di bumi, sampai di keabadian. Ku iring Tuhan, Tuhan ku pegang janjiku, Tuhan ku pegang janji, setia sebagai sahabatmu, katakan senantiasa bersama, menunaikan tugas Bapa. Katakan selesai akhirnya, katakan ku bersedia hidup kudus, tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam sekali lagi ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, akan menjaga engkau, menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.